Hadirin hadirat, berikutnya sejenak mari kita simak bersama Mau'izatil Hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Maula Dawilah. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi dzikrihi tatanazzal ar-rahmat wan nafahat wal imdadat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, hadratal habaiban al-muhtaramin, para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Fahmi bin Abdullah bin Shahab, Al-Habib Al-Habib Hashim bin Shahab, para habaib yang lainnya, begitu juga para kiai, para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita Kiai Haji Yasin Sulhan dari Lamongan, begitu juga kepada segenap Ketua Al-Khidmah Batam, Ketua Al-Khidmah dari Kepulauan Riau, dan juga kepada semua para pejabat pemerintah dalam semua jajarannya. Tak lupa juga kepada keluarga besar Masjid Bidayatul Hidayah Kota Batam, takmir, wakil takmir, jajaran remaja masjid, para DKM, para hadirin hadirat jamaah Majelis Al-Khidmah li Syekhina wa murabbi arwahana wa adsadana wa mursyiduna wa imamuna Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari bin Uthman Al-Ishaqi, dan tak lupa pula kepada Bunyai Nabhan dan juga keluarga besar Kiai Nabhan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam sebuah kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menyebutkan uqubatud dunya mautul qalb. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwasannya siksaan atau balasan kepada orang-orang pencari dunia atau kita yang hidup di dunia adalah matinya hati. Dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, wa dawa'uhu majalisudz dzikr au mahabbatus salih. Disebutkan bahwasannya tidak ada obat yang lebih mujarab daripada seseorang yang terkena penyakit matinya hati, kecuali dia duduk di majelis zikir dan dia duduk bersama orang-orang soleh, hayyan au maitan, baik orang soleh tersebut sudah meninggal dunia ataupun orang soleh tersebut masih ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, sungguh beruntung antum semuanya yang duduk di majelis Al-Khidmah. Di akhir zaman seperti ini sangat sulit kita mencari tempat yang di situ
hati kita akan menjadi lunak. Di akhir zaman seperti ini sangat sulit untuk mencari orang-orang yang menyambungkan hati kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman seperti ini sungguh jarang orang-orang yang mengajak kita kepada Allah, sangat jarang orang-orang yang mengajak kita kepada Nabi Muhammad, sangat sedikit orang-orang yang menyambungkan hati kita kepada orang-orang soleh. Maaf, di zaman ini, dan ini fenomena zaman, banyak di antara kita mencari ketenangan, kita ingin mencari refreshing untuk batiniah kita mencari di majelis ini, majelis itu, kita mencari di guru ini, di guru itu. Ujung-ujungnya maaf, kita diajak untuk bergabung kepada partai politik tertentu. Maaf. Kita juga terkadang maaf diajak oleh orang-orang, ujung-ujungnya untuk maaf mencari kekayaan dunia. Beda dengan guru kita, mursyid kita, Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Beliau tidak mengajak kita kepada partai politik, beliau tidak mengajak kita kepada dunia, beliau tidak mengajak kita untuk kesenangan dunia. Tapi yang beliau ajak kepada kita untuk menyenangkan hati kita, untuk menyambungkan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maaf, bukan beliau benci terhadap partai politik, tidak. Bukan beliau benci terhadap pengurus partai, tidak. Siapapun yang datang monggo, siapapun yang datang mari. Semuanya di sini adalah umat Nabi Muhammad. Semuanya di sini kita adalah abdun mudhnib. Kita hamba yang banyak dosa, kita hamba yang banyak salah, kita hamba yang penuh dengan dosa. Di antara kita semua, berapa banyak orientasi hati kita? Orientasi kita dunia. Tapi beda di tempat ini. Kalau kita mau menemukan ketenangan batin di tempat ini, bagaimana Hadratus Syekh di dalam hidupnya, bagaimana Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi pentaksis Majelis Al-Khidmah di dalam kehidupannya. Beliau habiskan waktu mudanya untuk berguru, beliau habiskan waktu mudanya untuk khidmah terhadap gurunya. Tujuannya adalah satu, beliau menyambungkan hati beliau kepada orang-orang soleh, menyambungkan hati beliau kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah Al-Mursyidul Kamil, seorang pembimbing bagi kita yang benar-benar sempurna, pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajak kita kepada orang-orang soleh. Beliau mengajak hati kita untuk bersambung dengan hati Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengajak hati kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan ambisius dunia. Kita diajak untuk bersambung hati kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah pembimbing, seperti inilah yang sangat jarang di akhir zaman. Saya katakan bukan tidak ada. Tapi wadah Al-Khidmah ini jelas. Yang beliau lakukan adalah beliau adalah sebagaimana pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak alergi dalam politik, tidak. Nabi Muhammad menyuruh umatnya kaya, monggo kaya. Kita lihat bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan, kita lihat bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah min tujari sahabat, mereka adalah orang-orang kaya di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah Nabi Muhammad mengajarkan carilah dunia untuk dunia? Tidak. Nabi Muhammad ajarkan kepada mereka cari dunia untuk akhirat. Begitu juga Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari. Beliau mengajak kita selamat. Beliau mengajak kita untuk hati kita damai, hati kita tentram. Itulah yang beliau ajak. Oleh sebab itu, saya katakan beruntung antum semua yang berada di Majelis Al-Khidmah.
Kalau kita lihat bagaimana biografi Hadratus Syekh, bagaimana pujian orang-orang soleh terhadap beliau, seorang wali min auliyaillah di kota Jakarta yang bernama Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, bagaimana beliau puji Ki Ahmad Asrari Al-Ishaqi, bagaimana pujian beliau terhadap Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari. Beliau mengatakan beruntung bagi seseorang yang hidup di zaman Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari, atau beruntung mereka yang duduk di majlis Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Amin ya Allah. Inilah modal kita untuk menghadap baginda Nabi Muhammad. Saat ini kita berada di akhir zaman, fitnah di sana sini. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan orang-orang soleh yang benar-benar wathik, yang benar-benar di jalan Nabi Muhammad SAW, bagaimana nasib kita? Kita lihat bagaimana akhir zaman ini. Umat Nabi Muhammad sudah tidak kenal kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak di antara kita umat Nabi Muhammad, berapa banyak anak-anak kita, putra-putri kita sudah tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Bahkan mereka sudah tidak faham lagi bagaimana ajaran Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana pesan Nabi Muhammad untuk selalu bakti terhadap kedua orang tua. Itu yang selalu dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad. Selalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para pemuda, wahai pemuda, baktilah kau kepada kedua orang tuamu, hidupmu akan bahagia dunia akhirat. Anak-anak kita sudah tidak kenal lagi ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengenai bakti terhadap kedua orang tua. Bahkan maaf-maaf, ada satu sahabat Nabi Muhammad, seorang sahabat Nabi Muhammad yang di dalam kehidupannya dia seorang yang luar biasa. Setiap hari tidak lupa bacaan Qur'annya, setiap hari dia tidak lupa sholat sunnahnya, bahkan tidak pernah tinggal dia tahajud. Tapi apa yang terjadi di akhir umurnya? Ibunya mengatakan, wallahi aku tidak ridha terhadap anakku. Benar dia ahli ibadah, benar dia orang soleh, tapi dia adalah orang yang durhaka terhadapku. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada si ibu tadi, wahai ibu, ridhoi anakmu, maafkan anakmu. Tidak ya Rasulullah, aku tidak ridha terhadap anakku, aku tidak sudi memaafkan anakku. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, wahai ibu, anakmu dalam keadaan sakaratul maut, akan berpisah nyawanya. Apabila kau tidak ridha, neraka tempatnya. Anakmu darah dagingmu, kata Rasulullah. Apa yang menyebabkanmu sehingga kau tidak memberikan kata ridha terhadap anakmu? Ya Rasulullah, dia orang yang tidak berbakti terhadapku. Berapa banyak tangisan dibuat untukku, berapa banyak dia menyakiti hatiku ya Rasulullah. Setelah dibujuk oleh Nabi Muhammad, akhirnya orang tua ini meridhai anaknya dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, jangankan kalian ahli ibadah, seandainya seorang mati di dalam Ka'bah dalam keadaan sujud, tapi dia tidak bakti kepada kedua orang tuanya tidak ridha terhadapnya, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Itulah yang selalu oleh Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari Al-Ishaqi dijelaskan. Oleh sebab itu, sambungkan hati kita dengan guru kita. Jadikan momen kegiatan al-khidmah dimanapun berada, kita mengikuti bagaimana tertib yang telah diberikan oleh guru kita Hadratus Syekh. Jangan pernah kita berbelok, jangan pernah kita menambah atau mengurang. Jalanlah di jalan guru kita. Bagaimana Ki Ahmad Asrari menjalankan al-khidmah, itulah jalankan apa yang telah beliau jalankan.
Disebutkan oleh Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, al-khair, kebaikan, kullu fil ittiba', semua kebaikan berawal daripada kita mengikuti ajaran dari guru-guru kita. Wasyarr al-ibtida', sedangkan kejelekan yang datang kepada kita berawal dari kita sok tahu daripada ajaran guru kita. Kita menambah, kita mengurangi, kita tidak lagi berjalan di jalan guru kita. Walaupun Hadratus Syekh 15 tahun yang lalu beliau telah berpulang ke rahmatullah, tapi setiap pergelaran upacara-upacara al-khidmah diadakan, selalu beliau hadir di antara kita. Selalu beliau memandang kita. Bagaimana tidak bangga beliau melihat kita? Bagaimana tidak senang beliau melihat kita? Sedangkan beliaulah yang akan menyambungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, istiqomah di al-khidmah, kita berjalan di jalan Hadratus Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di jalan Hadratus Syekh. Semoga Allah taala menjadikan kita istiqomah di jalan Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga kita istiqomah di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada kita mengikuti guru-guru kita. Tidak ada kebaikan yang lebih baik kecuali kita mengikuti bagaimana jalan-jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang Kau ridhai, perkumpulan yang Kau berkahi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hadir di tempat ini dengan niat masing-masing. Ada yang kami niat tentang dunia, ada yang kami niat tentang apapun ya Allah. Kau tahu niat kami, perbaiki niat kami ya Allah. Perbaiki niat kami ya Allah. Apabila kami niat untuk mencari dunia, kabulkan niat kami dan perbaiki niat kami agar dunia kami untuk akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami adalah orang-orang yang melahirkan kami, orang-orang yang mewujudkan kami di dunia ya Allah. Kami ingat bagaimana perjuangan mereka terhadap kami ya Allah. Berapa banyak di antara mereka sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kabarkan kepada mereka bahwasanya kami saat ini berada di majelis zikir. Kabarkan kepada mereka bahwasanya kami saat ini berada di majelisnya wali min auliyaillah. Kabarkan kepada mereka bahwasanya kami saat ini berada di majelisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kirim pahala kami untuk mereka ya Allah. Kirimkan pahala kami untuk mereka ya Allah. Ya Allah, apabila mereka masih hidup saat ini, jadikanlah kehidupannya penuh berkah. Muliakan orang tua kami di dunia dan di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, berikan panjang umur, sehat wal afiah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami masih ingat di benak kami saat kami masih kecil, saat orang tua kami masih muda, bagaimana ibu kami begitu sayang terhadap kami dan berapa banyak kami membuat tangisan di pipinya ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Maafkan salah ibu kami ya Allah. Muliakan dia dunia dan akhirat ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Keluarkan dari lisanmu ucapan la ilaha illallah. Bayangkan wajah orang tuamu, seorang yang selalu sayang dan cinta terhadapmu. Merekalah orang-orang yang begitu cinta dan sayang terhadapmu. Satu persatu orang tua kita telah meninggalkan kita. Artinya suatu saat kita akan meninggal dan dunia akan binasa dan kita akan dibangkitkan dan kita akan menemui pertanyaan di mizan. Saat itu Allah bakal tanya, kemana kau buat apa hidupmu? Kau aku beri nikmat, kau kemanakan nikmatku? Saat itu Allah Ta'ala akan bertanya, bagaimana kau menghadapi kedua orang tuamu? Sudahkah kau bakti terhadap ibu bapakmu? Apakah kau durhaka terhadap ibu bapakmu?
Walaupun ibadahmu setinggi langit, tapi kau durhaka terhadap kedua orang tuamu, neraka tempatmu. Namun apabila seseorang biasa-biasa saja, ibadahnya biasa saja, tapi dia orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, maka surga telah terbuka lebar untuk anak tersebut. Ya Allah, saat ini kami berada di majlis wali min auliya-Mu ya Allah. Kami berada di majlis salah satu kekasih-Mu ya Allah. Seorang yang ikhlas, seorang yang begitu memiliki akhlak yang indah. Beliau seorang guru batin bagi kami. Beliau seorang pembimbing bagi kami. Berapa banyak kami tidak pernah menatap beliau, berapa banyak kami tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kami yakin beliaulah yang menyampaikan kami terhadap kekasih-Mu Nabi Muhammad. Beliau adalah Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Beliau mengumpulkan kami di tempat ini semata-mata agar kami bahagia dunia dan akhirat, semata-mata kami tidak terpeleset di neraka-Mu ya Allah. Menghadapi fitnah akhir zaman seperti ini, beliau mengumpulkan kami di majelis al-khidmah agar kami selalu berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW sehingga kami selamat dunia akhirat kami ya Allah. Ya Allah, hujani rahmat-Mu, hujani rahmat-Mu pusara beliau ya Allah. Beliau seorang soleh, beliau seorang wali min auliyaillah. Kalau kami menghadap-Mu dengan ibadah kami, tidak sanggup kami ya Allah. Kami sombong, kami penuh dengan dosa, kami berlumuran dosa, kami ahli maksiat, lisan kami bohong, hati kami bohong, pikiran kami kotor. Tapi kami duduk di majelis al-khidmah, kami yakin kami berpegang erat kepada guru kami. Kami cinta terhadap Hadratus Syekh Ahmad Asrari, walaupun kami abdun mudhnib, kami dosa, kami pelaku maksiat, tapi kami pede berjalan bersama beliau. Beliau sambungkan kami dengan baginda Nabi Muhammad. Bukankah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang sultan aulia, mengatakan seorang yang beruntung yang hidup di akhir zaman dialah seseorang yang bertemu dengan guru yang bisa menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami temukan Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi inilah ya Allah. Jadikanlah anak-anak beliau, putra-putra beliau berlanjut generasi dakwah beliau ya Allah. Berikan sehat afiat, panjang umur terhadap putra-putra beliau ya Allah, pada putri-putri beliau dan orang yang mendukung berjalannya majelis al-khidmah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah majelis al-khidmah langgeng ila yaumil qiyamah ya Allah. Jadikanlah majelis ini langgeng ila yaumil qiyamah ya Allah. Jadikanlah orang-orang yang mengurusi majelis al-khidmah, orang-orang yang bergabung di dalam majelis al-khidmah, orang yang mempunyai perhatian terhadap majelis al-khidmah, orang yang membantu berjalannya majelis al-khidmah, Kau bantu dan Kau mudahkan hidupnya ya Allah. Kau berikan mereka rezeki yang berlimpah ya Allah, sehingga dakwah ini, bendera ini terus berkibar ila yaumil qiyamah ya Allah. Jangan Kau akhiri usia kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami ingin mati, kami ingin keluar dari dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Subhani jud lana bin nurani bil wali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. La ilaha. Ampunkan dosa kami ya Allah, maafkan salah kami ya Allah. Ya Allah ya Mu'ti bil ata la tubti
بالولي والمرشد شيخ أحمد أسرري لا إله. Perbaiki hidup kami ya Allah. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna wa la syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna bil habib taqdi hajatina gharib. Mari kita niat hajat masing-masing di dalam hati kita masing-masing. Kita minta kepada Allah, ya Allah, iqdi hawaijana ya Rabb, kabulkan hajat kami ya Allah. Kami ingin sehat afiat, kami ingin anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh solehah. Kami ingin memiliki rezeki yang banyak, berkah, manfaat ya Allah. Kami ingin pergi haji, kami ingin umrah ya Allah. Dan jadikanlah hajat negeri kami dalam memilih pemimpin. Pilihkanlah pemimpin yang soleh, pilihkanlah pemimpin yang bisa adil dan bijaksana, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang selalu menjayakan agama Islam ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami agar mereka mensejahterakan rakyatnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah istiqomah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Batam dan Kepulauan Riau menjadi tempat turunnya berkah, menjadi tempat yang penuh berkah ya Allah, dan menjadi tempat yang Kau ridhoi ya Allah untuk kami berpijak di tempat ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir semua di tempat ini. Kau ampuni dosa kami, Kau maafkan salah kami, Kau perbaiki kehidupan kami, dan tidak pulang dari tempat ini ya Allah kecuali kami semakin cinta kepada orang-orang soleh, kami semakin faham terhadap Nabi Muhammad SAW, dan kami ingin semua ini kita semua menjadi saudara dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana rabbighfir lana wa liwalidayya, rabbighfir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, yang benar datang dari Allah, salah dari saya pribadi. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.